Selamat pagi, menjelang siang, para hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para pembicara, Pak Gus Limpo, Profesor Asikam, Mas Wahyu Muryadi dan Kiai Janabri, juga Pak Martono dan saudara mungkin dari PMS yang tarawih, juga para hadirin semua. Baik, karena waktu sudah molor 1 jam, rencana jam 9. Mohon diseketake, mungkin di tengah juga masih banyak yang kosong, mungkin akan lebih dekat. Sampai di situ kami mohon untuk para narasumber untuk langkah di depan. Saya panggil Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo, Profesor Asikam, semoga Mas Wahyu dan Kiai Janabri. Jadi di hal ke-9 Kanjeng Pangeran Aryo Kyai Haji Abdurrahman Wahid, ini istimewa tahun ini. Hal ke-9 itu angka selamat bagi yang bidangnya 9. Dan Gusun juga Kanjeng Pangeran Aryo-nya dari Keraton Surakarta Hadiningrat, maka Gus Dur tampil Jawa dan ini diwakili Prof. Asikam sebagai salah satu sahabat Gus Dur, dulu menterinya Gus Dur yang wakil dan Gus Jawa. Mungkin untuk menyingkat waktu kami nyuwun pertama Gusti Limpo mengawali bidang-bidang babar ditutur kamanukan Gus Dur Wonosobo. Semoga bekal kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Kemungkinan Cinsami. Terus dari Suryo, selamat pagi juga para narasumber bersama Bapak. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan bimbingan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, termasuk dalam pertemuan ini. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada panitia Gus Dur atau kemudian Keraton Surakarta mendapat suatu benda keluarga kehormatan, yaitu Kanjeng Pangeran Aryo Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Barangkali masyarakat waktu itu mungkin juga sekarang ingin tahu kenapa Gus Dur yang mereka kenal itu tiba-tiba mendapat gelar Kanjeng Pangeran Aryo. Gelar Kanjeng Pangeran Aryo itu dalam garis strata kekeluargaan adalah sudah merupakan saudara atau kerabat, karena gelar dari Kanjeng Pangeran Aryo itu melekat pada, kalau dalam kantor, Putro Setiawan. Nah, tentu saja pada awal pertama kali pertimbangan apa yang akan diputuskan pada waktu itu, yaitu Sawargo Ingkang Semur Pakubono ke-12. Karena beliau pada waktu itu ada surat dari Istana Negara bahwa Gus Dur akan berkunjung ke makam Tumohdi, yaitu
makam Ingkang Sinuwun Sultan Agung Prabu Handayani. Mengapa? Pastinya bukan pertanyaan. Karena beliau mendikok mundur dalam bahasa Jawa. Ya, kalau bukan mangertos, belum nolak, bukan apapun mawi batik, batik gusdur, sampun mawi dawan batik niko, corai pun parang borong. Nah, parang borong agung dalam Ingkang Sinuwun Sultan Agung. Tapi pulau bagi datang Sultan Agung, berarti dungo, kami berdoa di makam. Nah, pada waktu itu dari Keraton Yogyakarta yang diutus almarhum Gusti Joyosuwo. Kalau dari Keraton Surakarta, saya yang diutus untuk dereke Gusdur untuk ke makam Ingkang Sinuwun Sultan Agung Prabu Handayani. Nah, beliau cerita banyak dengan berbagai bahasa. Menurut saya bahasanya Gusdur kan yang biasa itu harus tanggapin sasmito, apa yang dijeljakan. Jadi antara bahasa Jawa termasuk juga bahasa Indonesia, kita harus anak bahasa untuk mendengarkan apa kesanipun beliau. Apalagi kalau mendengar dengan Sinuwun, saya sangat ingat sekali beliau kan saya hanya mendengarkan itu bola kali seperti kombo Sinuwun. Jadi melihat kondisi masyarakat itu begitu. Nah terus ini Gus, obatnya ngomong masyarakat ngomong terus ada di obat ini obat hanya bahasa Inggris yang saya sempat ingat sederhana sekali sebenarnya. Tapi itu kalau diterjemahkan mungkin seharian ini untuk mengatakan yang namanya singkat kombo dan obatnya masyarakat obat itu mungkin para ahli-ahli di sini sangat memakan waktu luar biasa. Itu Gusdur yang saya. Nah kembali lagi ke makam Sultan Agung itu, beliau sangat mengerti bahwa Sultan Agung itu adalah orang Jawa yang Islami. Salah satunya beliau yang menggagas tahun Jawa antara tahun Saka dan tahun Hijrah. Maka ketika itu Gusdur sudah rawuh hadir dalam upacara malam satu suro. Malam satu suro itu ada 5 hal di sana. Setiap kegiatan malam itu yang direknya atau yang mengantar adalah Mas Hussein Siva. Di waktu itu di setiap malam suro adalah satu memang kirap soko. Yang kedua ada namanya doa bersama atau sekendi. Yang ketiga adalah sholat hajat di Masjid Pujosono. Dalam keraton itu ada Pujosono. Dan yang keempat adalah kemudian wilujengan. Yang kelima sholat subuh. Jadi semalam itu upacaranya selesai pada sholat subuh di dalam keraton. Gusdur rawuh ketika pada saat acara dan beberapa kali beliau selalu membuat juk-juk yang kita sendiri kadang-kadang untuk menangkapnya sulit. Gusti Joyosuwo misalnya, terus ketika pun saking tidak Amerika mengalahin ojek, oleh-oleh pun apa? Oleh-oleh pun niko suku Monika. Suku Monika itu sendiri. Karena isu pada waktu itu di Amerika ada namanya Monika. Nah di Kuba, Amerika Latin karena di sana ada pupu, di sana terkena rokok suntu itu. Itu nih kalau diterima secara harga sulit sekali itu. Nyoboh gandeng, iya itu. Beberapa kali beliau juga hadir di Solo dalam kegiatan misalnya hadir di Jago, kemudian meresmikan wihara di Dharma Subah Sundoro. Intinya untuk memahami beliau itu ada beberapa hal yang sangat bagi awam seperti saya itu mesti harus berpikir panjang. Apa ini yang dikatakan kalau orang Jawa itu ilmu sangat parah dimati yang sangat parah.
Jadi kausa primaris itu harus terjemah. Misalnya contoh, saya pernah mendengar Gus Dur hadir dalam suatu pertemuan kantor PDI itu kalau salah. Di saat siang itu sudah waktunya sholat zuhur. Gus Dur bangun, terus dosa zuhur, sampun Gus, dia belum yang sholat zuhur yang terakhir. Nah, ketika beliau melakukan sholat zuhur, beliau tidak menghadap kiblat. Semua nggak tahu, diam saja. Setelah selesai, semua diam. Nah, ketika sholat asar, kemudian ayo sholat asar, terus beliau ganti jadi imam. Nah, kemudian setelah jadi imam itu beliau ganti. Ini kiblatnya ubi. Semua diam. Terus beliau, nah setelah sholat, Gus Dur kemudian ada yang menanyakan, Gus, tadi kamu saya Gus, tadi sholat zuhur tadi Gus Dur tidak menghadap. Jawaban Gus Dur, hari ini kok masih menanyakan kiblat di mana? Nah, tapi ketika sholat asar, Gus Dur begitu, itu kok menanyakan kiblatnya di mana? Gus Dur begitu, lah aku pas sholat zuhur mau kan izin. Sholat asar aku ada imam, aku ada imam nggak apa-apa, aku salah kabeh. Ini beliau. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ada dua Gus Jiwo. Ini menarik sekali ceritanya. Ternyata di balik gelar ini ceritanya panjang. Baik, kita simak dulu, itu mungkin nanti bisa kita gali dalam sesi tanya jawab. Setelah Gus Dipo, saya suruh guru saya ini yang banyak mengajari saya dulu ketika masih bingung di Biro. Nah itu saya banyak diterangkan oleh beliau, yaitu Romo Kiai Haji Muhammadiyah Nabi. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo yang kula hormati, Mas Ahyu Muryani, yang berondong-ondong buat hari ini. Saya sering mendengar atas berondong-ondong yang menang Gus Dur ini, Profesor Dr. Muhammad Al-Fatihullah Sohibul Hikam. Asmane beliau itu mau jalan Muhammad Al-Fatihullah Sohibul. Beliau ini ahli peneliti utama di Indonesia. Sekarang ikut menyelenggarakan presidensi university. Ini beliau masih kan betul kerawas mengenai kata dosen itu mandi. Bapaknya orang Solo, Sumartono Haji Noto, bapaknya wong sak Solo. Iya. Nah, Kaji Husin Sifar yang selalu menyertai keluarga itu di Jakarta, di Solo, langsung dan tak ketaulan dari ketua panitia. Kejenenganipun Romo Kiai Haji Muhtarom maksud aman menurut Raton Surodarso Haji Pak Kiai Abdul Aziz Ahmad dunganipun manut kakak kelas saya. Dulu kalau baca Quran itu sering duet sama saya. Sing disenengi Quran surah Maryam. Ya. Senang sekali membicarakan tentang hal penting tentang Gus Dur ya. Saya mengunggah habis-habisan. Pak Budi Pranoto itu kemarin sampai tanya, ini itu buku boleh nanti di Pranoto penasehat Elwan. Bukunya di mana di Gramedia. Membicarakan beliau Gus Dur ini sungguh luar biasa. Kami sekeluarga sering rasani Gus Dur sejak tahun 82.
saya dengan bapak saya ketika muncul uji petik dan situ bondo. Bapak saya antara lain menasihatkan agar mengikuti Mbak Kiai Haji Muhammad Hasyim, karena putranya kakek saya itu ada 3 yang laki-laki, ada 3 yang hidup sampai dewasa. Setiap kali hafal Quran itu diantar oleh kakek saya jalan kaki dari Mangkunegaran ke Jombang untuk sowan Mbah Gus. Pulang nanti juga jalan kaki. Mbak Kiai Umar, Mbak Kiai Muhammad Ningrum, dan bapak saya Harun Kecil. Jadi keluarga kami ini menempatkan Mbak Kiai Haji Muhammad Hasyim Asharie itu di atas semua guru yang kami. Ketika Gus Dur wafat, saya tidak bisa berjalan berdiri 24 jam lebih. 5 kali saya ke Jombang, saya nggak bisa turun dari mobil, sehingga hanya keliling terus pulang. Pada siaran saya yang ke-6 baru saya bisa turun jalan kaki ke tempat itu. Jadi kalau ada kiai yang sangat besar wafat, termasuk Pak Abdul Rahim di Solo, saya nggak bisa jalan. Jadi saya harus pegangan tembok, untuk sampai ke makam. Kiai Lukman Suryani juga begitu. Dan ketika Kiai Umar Abdul Manan wafat, saya di Malang, puasa saya batal karena sampai saya pingsan. Ini luar biasa menurut saya. Sampai ibu saya ketawa. Kalau saya nggak bisa jalan atau gamelan sawah muncul gitu loh, ibu saya ketawa malah. Kowe iki yo lucu ya, gara-gara simbahmu sing sedo terus kowe kira iso mlaku lucu tenan. Ibu saya tahu itu dan hanya ketawa saja. Karena itu nanti akan ya. Dan baik, saya merasakan betapa dahsyatnya ditutur dari Gus Dur. Saya pakai itu di dalam hidup saya. Alhamdulillah. Hati-hati nang wong kendel sing jiwe tirakat. Itu kalimat gak muncul dari Gus Dur, tapi saya selalu teringat itu setiap kali ketemu dengan Gus Dur. Hati-hati nang wong kendel sing jiwe tirakat. Wong kendel itu orang yang sangat berani membuat pernyataan, sangat berani berbuat, tetapi takut tirakat. Orang Jawa itu menempatkan tirakat sebagai yang sangat tinggi di dalam pergumulan hidup. Maka seluruh raja itu menjalani masa tirakat. Para wali juga menjalani seluruh hidupnya mesti ada masa tirakat. Para kiai juga menjalani masa-masa tirakat. Di dalam masa tirakat, bapak saya, kakek saya, gurunya bapak saya, 1 tahun itu ada masa yang tidak makan daging, tidak makan telur, tidak makan susu, tidak pakai versi, menjadi vegetarian minimal 10 hari. Kadang 10 hari, kadang 30 hari, kadang 40 hari. Tirakat. Di dalam masa tirakat seperti itu merasakan betul ya, diri kita ini ya sebagai pelaku kehidupan yang lemah. Arep mangan jalur tulung bakul beras. Bakul beras yang kudu ditulungi petani. Petani kudu ditulungi guru, kudu ditulungi tukang selek. Biasanya berasnya jalur tulung bakul manci. Pasar gede dulu Pak Marwono.
Wis ana mancine sing butuh kompor. Wis ning kompor sing butuh gas. Wis ana gas sing butuh selang regulator. Ngono sing butuh sendok. Empang. Sing butuh piring dan semuanya ditolong oleh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita merasakan betul hidup ya, dalam serba keterbatasan dan sengaja untuk membiarkan kemahapagungan Sang Pencipta, dengan penuh syukur kita diberi kehidupan ini boleh ada di dalam kehidupan sementara Gus Dur. Maka Gus Dur orang yang sangat akan tirakat, sangat akan untuk menempatkan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ada kawan saya dosen di Universitas Sains Quran Wonosobo, Kang Bayati, cerita menjemput Gus Dur dari Bandara Semarang ke Wonosobo. Gus Dur tampak hanya diam, jari-jari beliau bergerak-gerak. Karena Kang Bayhaqi ini muridnya Mbah Muntaha Asy'ari, maka mencoba mendengar sedekat-dekatnya apa yang keluar dari Gus Dur. Ternyata bacaan Quran. Diikuti, dicermati dari Semarang sampai Wonosobo 5 juz. 5 juz itu seperempat Quran. Quran kita beli telung saya dulu naskahnya 5 juz. Jadi beliau sedang bercakap-cakap dengan yang ngecek Lombok, tidak dengan bahasanya manusia, tapi pakai bahasanya yang ngecek Lombok. Nah, hal-hal seperti itu sungguh sangat indah. Maka ketika beliau melihat fenomena, mohon maaf, Indul Daratista, yang tampak adalah bagi beliau bukan sekedar sosok cantik perempuan, tetapi ciptaannya yang maha kuasa. Kalau melihat mengemis, mungkin malah berterima kasih ya, karena boleh berbuat sesuatu ya, yang berguna untuk sesama. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu penting sekali bagi bangunan masyarakat kita. Kalau kita lupa sapa sejatine manungsa, sapa sejatine sapodo-podo, kita bisa kehilangan orbit dalam hidup. Ya. Bagi saya yang belajar menjadi guru sejak umur 18 tahun di pesantren, saya menjadi terkesima ketika di seluruh kitab itu buku biasanya berbahasa Arab yang disebut kitab itu, dan biasanya double, berarti orang yang harokate, tanda bacanya tidak ada. Nah, itu tuh agak kaget ketika saya belajar jadi guru. Kenapa kitab-kitab akhlak ini selalu memulai kajiannya dengan muru'ah? Muru'ah itu diartikan kehormatan. Tapi Pak Kiai bisa menjelaskan yang namanya muru'ah itu dari kata marfu. Marfu itu seseorang. Kang Blontang seseorang. Sebagai seseorang, Kang Blontang butuh tempat, lokasi. Tapi keblontangan itu butuh fokus, tempat yang tak terlihat, bukan lokasi lagi, hal. Nama aslinya Bowo.
kepurwokoan ada dalam dirimu. Itu yang membuat Purwoko dihormati. Murah, mar'um. Jadi setiap orang itu seseorang. Mas Wahyu Mulyadi diciptakan hanya satu sepanjang sejarah manusia ini ada. Kawin bahagia biyen nganti tekan menungso sing kali dhewe. Gusti Dikokusumo nggih namung setunggal. Boten badhe wonten Gusti Dikokusumo kedua. Boten badhe wonten Mas Hikam kedua. Mas Hikam sebagai seseorang punya alamat yang satu di dalam perencanaan Tuhan. Alamat itu disebut dengan alamat azali. Nanti Mas Hikam dan kita semua tiap-tiap individu akan menuju ke alamat yang kedua, yaitu alamat ajali. Maka orang meninggal dunia disebut dengan menemukan ajalnya. Maka tiap individu akan menempuh satu rute dari alamat azalinya kepada alamat ajalinya. Mula jane susukan ora antri jane yo kebangetan. Wong rutene wis dhewe. Di dalam perjalanan ini maka kita menggambarkan kehidupan ini kan seperti ziarah. Suatu alamat azali kepada alamat ajali. Maka orang NU menempatkan ziarah sebagai kegiatan yang sangat penting. Kita ini ziarah. Nah nanti kita akan kembali ke sana yang ngecat Lombok tadi itu. Maka kalau meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Nanti mungkin kita akan ditanya, lah kowe nggawa apa le mlaku swidak 3 tahun? Lah kowe nggawa apa mlaku 78 tahun iki? Lah kowe nggawa apa mlaku 80 tahun? Itulah yang disebut amal. Yang disebut dengan career. Karir dan karirnya luar biasa. Ini saya menghayati Kamatungsan seperti ini karena sering ngerasani Gus Dur. Akhirnya jadi menemukan pemahaman seperti itu. Orang nunggu di lengkar uang, orang rendet sebab dikritik. Karena beliau tetap menjalani rute beliau dengan percaya diri. Dan sepanjang perjalanan ini memberikan manfaat yang luar biasa kepada sesama. Mudah-mudahan penghayatan saya tentang hal ini sekurang-kurangnya bermanfaat bagi diri saya sendiri. Karena hal-hal yang sangat mendalam itu, yang salah satunya terbit karena sering ngerasani. Jadi ngerasani apik nang wong apik iki gak enek manfaat apik sama dengan pagi hari. Matur nuwun Kaji Husain Sifat dan matur nuwun Pak Retno Wulandari yang memungkinkan kita semua untuk ngerasani tokoh apik ya dalam hal yang baik. Matur nuwun Gusti Kula saya sedaya namun pemilihan tunggul kirang peranan. Nggih matur nuwun ngaten Mas Bunda. Ngomong-ngomong, kira-kira 3 tahun yang lalu itu di angkringan saya itu kedatangan seorang pria sepuh itu. Saya melihatnya sore-sore itu, saya antara mau ngasih duit atau tidak, karena tampilannya manis kayak orang minta-minta. Akhirnya pesenlah, ngobrol-ngobrol. Ternyata dia tinggal di dekat saya. Saya pikir waktu itu ini apa orang gunung atau apa dan macam tempat yang mengumpulkan di daerah dia. Gak tahu sampai itu cerita tanya, tiba-tiba bercerita. Ternyata dia bersahabat Gus Dur waktu muda. Dan ketika Gus Dur setelah tidak dari presiden, kalau Gus Dur itu termasuk salah satu yang sering diajak makan. Salah satu.
semoga beliau masih hidup. Beliau seorang Kristen dari mana? Nah, mungkin di sini cerita-cerita semacam itu akan jauh lebih banyak karena ada satu sosok yang selain dulu mengamati lewat naluri jurnalistiknya, tapi juga pernah jadi kepala protokol Mas Wahyu. Dan cuma ada satu, siapa tahu nanti menjawab pertanyaan saya juga. Waktu Gus Dur saya tuh melihat obituari di Tempo itu ada sekian alamat yang itu cuma satu. Seorang pemret nonaktif waktu itu, Mas Wahyu Mulyadi. Monggo Mas Wahyu, silahkan babar. Pasti mendengar ceritanya Pak ya. Monggo. Waktu sepenuhnya saya serahkan ke penjelasan. Terima kasih Mas Anto. Berbicara dan hadirin-hadirat, tidak banyak yang mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena agama dan keyakinan di Indonesia itu banyak. Rasanya cuma salam itu hanya kaum muslimin, tidak perlu ditambahi. Selamat dan sejahtera untuk kita sekalian. Ya, itu untuk yang beragama Kristen kan ya. Padahal belum tentu semuanya sudah sejahtera di sini. Kadang-kadang pilihan katanya itu agak-agak abu begitu. Maksudnya mendoakan mudah-mudahan masih kurang. Kristen sudah, kamu Hindu sudah, Om Swastiastu, ya kan? Kurang lagi, gitu. Buddha juga kita, Buddha dong. Namo Buddhaya. Masih kurang lagi. Melihat kepercayaan. Ya? Rahayu. Kejawen kalau kejawen. Rahayu. Rahayu. Kurang lagi mas. Ini kau ujung ya kau ujung. Tadi aku resmi. Ya kau sifat saya. Tonghi, ojo lari yang kone. Itu sudah betul dan memang khas Indonesia. Di dunia ini tidak ada pembukaan pengantar pidato itu yang harus diucapkan salamnya itu pakai sekian banyak bahasa dan keyakinan selain di Indonesia. Itulah Indo. Bagaimana Gus Dur menangkap keindonesiaan, kebinekaan, dan juga sisi-sisi kemanusiaannya ini saya coba untuk sharing, untuk berbagi pada pagi hari ini. Repotnya adalah saya paling fasih kalau ngomong begini di depan kelompok-kelompok yang non Gus Durian, karena pasti mereka nggak tahu loh. Jadi kalau saya abusi juga percaya aja, hebat aja gitu ya Gus Dur ya. Iya, padahal tak bumboni, itu tak bumboni untuk menjadikan di halayak mana saja yang baik yang merindukan maupun yang membenci. Saya ucapkan itu dengan gaya saya dan mereka bisa terima pada akhirnya. Karena memang Gus Durian itu susah untuk diajak berdebat, ya kan? Karena pada akhirnya mereka cium tangan juga. Buat tangan dong. Nah, saya yakin ya ini repotnya karena saya berada di lingkungan semuanya ini insya Allah Gus Durian. Jadi yang repot mau cerita apa? Karena saya tahu masing-masing dari Bapak Ibu sekalian punya hubungan-hubungan personal yang luar biasa, termasuk hubungan-hubungan spiritual yang barangkali hanya untuk disimpan sendiri saja, tidak untuk diekspos atau dibicarakan. Nah, saya mencoba untuk menceritakan dari sisi yang kira-kira ini mudah-mudahan kok hanya saya yang dapat dan penting dirasakan manfaatnya untuk kita sekalian, untuk ditularkan. Ya memang nanti mohon maaf ada sedikit bumbu-bumbu yang salah. Jadi begini, tadi kan ngomong yang penting Gus Durian sama tidak, tahu bedanya nggak mas? Gus Durian, forum Gus Durian sama bukan, bedanya tahu nggak? Belum tahu kan? Yang pasti
nggak usah dungone, nggak usah nangis-nangis, dungone nggak usah maksa-maksa, ya, nggak perlu memaksa Tuhan. Ini pasti bedanya, itu membedakan. Dan memang ya Tuhan kadang-kadang Tuhan tidak untuk dibela, ya kan? Dan doanya tidak panjang, singkat aja. Tadi ada panjang dikit, nggak apa-apa sedulur dewi lah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi menyebut soal sholat. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya berbangga, Bapak Ibu sekalian, saya ini termasuk orang yang ngimami Gus Dur sholat. Alhamdulillah. Sampai lagi cium tangan tak sholat di Istana Negara, acara buka puasa pas maghrib, lo kok gak ada yang berani ngimami Gus Dur? Gak ada yai orang Melayu, akhirnya Gus Dur, yuk, gue, itu sekian anak soleh lo ya. Langsung saya imami Pak, tapi yang imami ya gitu. Jadi yang penting kan harus khusyuk, ya kan, niatnya harus ditoto betul, dan bacaannya jangan sampai gak pasek, di sini toh, ya kan. Apalagi kalau bacaannya itu gak pakai gambar, bacaan sirri atau sunnah asar, gak apa-apa, ini maghrib kan dilafalkan waktu. Nah supaya paling saya pilih surat yang paling saya hafal fasihnya, yaitu Qul. Dan itu memang surat favoritnya Gus Dur untuk Qul. Benar ya kan, kalau kita terawih kan juga gitu, terakhir mesti surat Qul. Ada lagi surat pendek yang kadang-kadang kita ini pusing, ya kan? Itu loh, Al-Kafirun. Ya jual kafirun lah, itu wala muter-muter terus kadang-kadang. Kalau kita nggak khusyuk betul, muter. Jadi ya wis dua kan, buat asar, al-asar. Itu. Setelah itu dipoto kan, video segala macam, tanya ini siapa sini mami ini, ini. Dan katanya ya saya ya kepala protokol istana. Gus Dur waktu itu yang memang diminta oleh beliau untuk membantu karena memang sudah lama bandel, nekat, ngetek, lengket wawancara beliau terus ketika jadi wartawan sejak tahun 87. Saya mendampingi beliau sejak Muktamar Rakyat, ya, Rakyat di Yogyakarta, sampai kemudian Muktamar di Pasung dan seterusnya sampai jadi presiden. Di situ ya kalaupun beliau makan, saya ikut makan, tidur di sampingnya tidur. Jadi kalau barokahnya, jadi lama-lama beliau terharu kan. Berpuasa langsung ingat itu sopo nih, itu sampingnya boleh dia. Jadi itu kepala protokol istana. Dan beliau sama Pak Jokowi nggak itu kenal nggak dipanggil. Padahal yang kepilih itu. Nah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sholat itu tadi yang khusus sholat serius. Dan bahkan kalau di luar negeri, kita selalu mengusahakan atau di luar daerah, kalau pas hari Jumat pasti harus ada sholat Jumat di Masjid Jami dan dilanjutkan dengan tanya jawab yang tidak boleh diatur-atur, tidak boleh direkayasa, tidak boleh dikontrol siapapun. Semuanya bebas, ngomong apa bebas. Nyuruh aku mundur ya nggak apa, nyuruh aku turun nggak apa. Kalau aku nyuruh mundur kebangetan dong aku ya ketok ya apa caranya mundur, mundur. Itu jawabnya juga relax saja. Itu yang menarik. Sebenarnya dia nggak usah panik ngadepi pertanyaan apapun, meskipun secara manusiawi kadang-kadang kalau lagi naik darah tingginya naik ya emosional, tapi saya reda. Terus itu tadi yang bertanya orang gila sebenarnya, jadi nggak usah terlalu tanggapi Gus, tapi karena harus boleh siapapun boleh bertanya, kok tak pilih dilala wong itu katanya kalau gendeng apa siap Gus Dur? Jangan tayu, aku udah jawab kok gendeng juga. Jadi orang edan yang balasnya juga kayak orang edan, gitu ya kan? Dengan bahasa gaul orang edan, dia tidak apa-apa yang santai. Wah, ngamanan serius kayak dia santai. Di Sumatera yang banyak mungkin tidak terlalu suka itu biasa. Tetap aja tanya jawab.
Jangan dihalang-halangi orang bertanya pada saya dan berhubungan langsung dengan saya. Karena protokol harus ikut apa kata presiden, bukan presiden yang diatur oleh protokol. Itu katanya Gus Dur laku ya kebetulan, saya pusing-pusing tuh. Nah itu sebabnya dalam protokolnya banyak sekali hal-hal yang dilanggar betul oleh beliau. Yang dalam bahasa kami itu, Pak itu protapnya nggak begini, protap kok pembikinan menungso kok diatur. Jadi beliau kalau ada tamu-tamu negara umumnya menyambut sendiri tamu negara itu ke Halim, ya kan, mengantarkan ke istana, pulang juga diantar lagi coba. Gimana nggak terharu para kepala negara itu, ya kan? Pernah juga suatu saat karena satu kepentingan Bu Mega merajuk ingin ketemu barengan Gus Dur berdua ke Istana Batu Tulis di Bogor. Nah waktu itu saya tanya, bagaimana Gus lagi diatur iring-iringan konvoi mobilnya presiden dan wakil presiden beriringan. Bu Mega nggak mau. Enggak, saya maunya satu mobil sama Mas Dur. Dari presiden sama wakil presiden satu mobil, kalau dibom kan ya Gus Dur ngomong, Gus ini harusnya nggak boleh satu mobil, Gus khawatir ada risiko keamanan, kayaknya kok sendiri-sendiri. Enggak, sama mobil lain. Emang musuhmu sopo? Musuhmu itu loh sopo itu. Ya kalau keamanan harus nggak usah terlalu terlalu teman-teman lah, biasa itu. Oh ya sudah kalau gitu. Saya langsung minta waktu Gus 10 menit ngatur, karena ini kan udah diatur, ini dirubah lagi kan. Jadi saya minta izin kepada Komandan Pas Pampres untuk supaya atur satu mobil. Langsung panik itu selalu Pas Pampres. Lapor dulu ke Panglima TNI, boleh ya ini? Coba. Baru kali ini itu melanggar Perintah VK, melanggar macam-macam itu. Kepentingan dalam rumah fasilitas itu ketemu dengan jalan masalah ya. Jadi cegah dulu, jangan cari manfaat keenakan berdua begini, tapi resikonya bahaya. Tapi Gus Dur yang betul-betul salah. Kesalahan lagi, ya siap. Itu jadi Bu Mega kok di Istana Bogor pakai jemput. Ya, itu biasanya gitu terus dari keamanan setempat tuh mau salaman jemput. Bubar mau mulai, nggak usah gelap. Ya sudah, itu silahkan dipilih. Kalau protokol itu ada acara resmi, ada setengah resmi, ada setengah itu, ada full itu. Aku milih sing full itu. Nah, full itu terus nggak usah diatur-atur. Rahasia, bukan rahasianya. Nah, udah saya paham itu, berarti ya sudah. Akhirnya berdua iring-iringan, tapi gimana saya ngatur dengan keamanan supaya tetap dikawal kalau ada apa-apa. Jadi patroli kawal itu yang pakai tuli-tuli itu nggak boleh dibunyikan sirenenya, jaraknya 1 kilometer dari jauhnya. Nah jadi untung kok tidak terjadi apa-apa, selamat sampai di sana bertulis. Kalau ada apa-apa, pertama saya yang saya yang ngatur waktu itu. Itu pertama kali dalam sejarah presiden dan wakil presiden satu mobil berduaan. Kunjungan ke luar negeri dua-dua meninggalkan Jakarta aja nggak boleh, keluar daerah berdua-duanya meninggalkan Jakarta nggak boleh, apalagi itu satu mobil kelenderan ke Bogor tengah malam gitu. Jadi yang namanya belusuan, Gus Dur biasa, ekstrimnya belusuan. Ya kan? Dan setiap kunjungan kok selalu ditanya tengah malam itu Pas Pampres selalu siap. Mohon izin Pak Wahyu, ya. Apa Bapak Presiden mau ziarah lagi? Siarannya gak kembedut gitu aja, aku ngerti pasti gue gak kuat. Terus kamu tidur aja, tenang, pengamanan yang sangat minim. Pasti kalau ke daerah selalu cari makam-makaman. Kemana-mana itu selalu. Kalau enggak ya semua sudah tahu, termasuk gubernur, Kapolda, dan Pas Pampres semua. Apalagi saya. Jadi adalah catatan-catatan itu yang menarik. Tunggu aja tanggal mainnya bisa ditunjukkan. Nah, kemudian yang juga menarik adalah ketika Gus Dur harus dijatuhkan secara inkonstitusional menurut beliau, dan itu biarlah sejarah mencatat. Kemudian kan waktu itu ada kabar beliau kan susah untuk meninggalkan istana dan isunya kan mau diseret lah segala macam ya. Maka waktu itu kita cari akal gimana caranya. Dilalah
dokter mengatakan tensi Gus Dur dan tinggi dan kemudian ini bahaya kalau sampai stroke menyerang lagi dan seterusnya. Maka saya ditugasi oleh dokter Umar dan dokter yang lain untuk yaudah, cobalah diajak Mas Dur kita ke Amerika berobat ke Baltimore, apa namanya, John Hopkins Hospital. Terus saya masuk ke ruang kerja beliau, cuma kami berdua, beliau santai, siul-siul. Gus Dur itu ya kalau sudah tandanya kalau udah bersiul-siul itu tandanya udah happy. Nah itu happy. Tapi kalau benar-benar tangannya betul-betul gini lagi agak gawat. Jadi saya yang paling tahu ada termometer cuacanya yang kita tahu cuaca, iklim bahasanya, iklim cuaca, suasana hatinya. Ini orang yang selalu bertanya pada saya biasanya Pak Menteri ASI kami ini. Lalu nanya, protokol di Gus Dur gimana? Cuaca mendung. Nah, sudah mendung itu nggak berani ngadep dia kalau udah mendung. Kalau sudah cuaca cerah, udah datang. Kadang-kadang saya jual juga ke beliau. Cuaca dia tergantung mani biro. Dan kue jangan nanti lo kan jadi dia mau ke Inggris. Aku lo bos itu ya gampang aku bisa nyampaikan ke beliau tapi ya hadiahnya dulu. Kalau sepatu sampai saya kita tergain. Jadi menteri-menteri itu saya minta sogokannya begini sambil ngecek cuaca Gus Dur. Padahal kadang-kadang cuacanya saya bikin sendiri. Mendung, padahal sebenarnya padahal. Nah, waktu di sana waktu wah ini terus ini orang ikut semua katanya Gus Dur mau di-share apa itu sudah ya itu bagus. Tapi ya apa kalau kita mau di sini terus gimana Gus? Ya enggak. Terus gimana? Kan sudah mereka lihatnya mendapatkan kita dan rasanya kita harus kata dokter-dokter kita harus berobat ke Amerika. Enggak usah. Ini ngono ya. Tidak ada satu kekuasaan pun di dunia ini yang harus dipertahankan mati-matian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar kalimat itu yang sudah viral, sesungguhnya lah itu pola dari Abdurrahman Wahid kepada saya. Jadi hadisnya Hasan. Loh iya, aku sih ngomong, aku tulis di Facebookku sebelum saya mati dan saya terus dikutip di mana-mana. Itu dikatakan oleh saya, alhamdulillah bos, langsung saya cium tangannya, udah, ayo kita ngejar ke Amerika, ayo Amerika, yuk kapan? Ya sih, tapi diatur sih ini dari Amerika kita berobat. Waktu itu, ya itulah kami terus rame-rame meninggal istana konvoy, disambut oleh sekian ribu orang sampai ke Monas segala macam terus ke Amerika. Ya itu saya ngomong baik, berarti memang Gus Dur sebenarnya mau ya istilahnya itu mau bersantai, rileks sekali dalam melihat kekuasaan. Kekuasaan itu bukan segala-galanya, biasa saja. Nah aku udah dia gak ngojol itu sudah dia. Minta apa siapa Gus Dur presiden berikutnya? Aku. Iya kan dia ngomong di Singapura ketemu Mbak Tutut yang dalam ini di Cendana waktu itu. Dan dia Mas Dur berikutnya di Sopo ganti lagi kan Tutut lagi senang benci sama Pak Habibie sebagai pengganti Pak Harto kalau tapi siapa ini? Aku mah. Itu jauh hari loh. Jauh sebelum terpikir. Kemudian tes kesehatan segala macam dia ingat memorinya kan luar biasa. Ya setelah stroke memang agak berkurang. Hanya hafal beberapa nomor termasuk nomor-nomor apa namanya orang tertentu. Itu. Nah kemudian saking rileksnya dengan kekuasaan dan menganggap itu segala-galanya sehingga ini semuanya dianggap enteng dan contohnya ya kita yang rasakan sekarang ini ya kita rasakan kita lakukan sekarang ini loh sini loh mana ini pendopo balai kota ini kita memiliki enggak toh tapi kan kita menguasai sekarang ya. Lebih penting mana memiliki daripada menguasai? Lebih penting menguasai dong. Nah, kita tidak memiliki ini, tapi kita menguasai mengkooperasi ini. Dan bisa menguasai pun yang penting menikmati. Ya kan? Nah, buktinya itu kita menikmati rame-rame gratisan, ya kan? Tapi tidak penting memiliki ini. Gus Dur prinsipnya kayaknya memiliki itu tidak penting.
harta presiden mungkin yang paling miskin di Republik ya Gus Dur lah. Setelah presiden selesai jadi presiden nggak punya apa-apa, punya rumah jatah istana pun, jatah negara pun juga kemudian dilepas, punya mobil Mercy bekas itu pun juga mogok di jalan. Loh, iya. Sekarang apa coba? Lah kita masih mikir kali ini numpuk kayak seperti apa? Itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau sampai saya bayangkan tuh ya, kalau Gus Dur itu datang lagi masih hidup dan ikut debat capres kemarin, misalnya jadi kandidat paslon nomor 3 gitu. Seru ya. Loh iya. Lah ya, kemarin yang kedua itu paslon 1 waktu itu, paslon 2 nomor 2. Saya enggak ngomong 1 2 loh ya enggak. Gus Dur yang paslon nomor 3 kalau ada masih seru. Masih seru yang ngomong gitu ngomong lah. Itu aja repot pertanyaan. Ya kan? Pulang kok dua-duanya nggak ada visionnya sayangnya. Nah, kayak saya nilainya juga dalam mana kekuasaan segala macam. Karena pandang beliau terhadap Papua misalnya, suatu saat keamanan itu luar biasa ketatnya mencegah beliau untuk mendarat di Papua di Jayapura karena di Bandara Sentani waktu itu diinfokan menurut info intelijen ada sekelompok pasukan, sekelompok pemuka adat dan masyarakat lokal yang siap dengan anak panahnya, dan itu siap akan ditembakkan kepada kalau ada rombongan presiden mendarat. Nah, rombongan presiden tentu saja ada saya, pikir mati dia. Maka ketika kami transit di Makassar malam-malam, itulah awal ketika Gus Dur menuju Pak Masilan Simanjuntak sama Pak Bondan Gunawan waktu itu ada berdua. Itu mengatakan Panglima TNI juga menghadap Komandan Pas Pampres Sekretaris Militer mengatakan Gus bahwa Presiden yang terhormat resmi kami anjurkan untuk kunjungan ke Papua dibatalkan. Kenapa? Ya karena situasi tidak kondusif bahasa militer seperti itu dan ada anak panah yang bersiap ditembakkan. Apa sikap Gus Dur waktu yang saya saksikan? Saya perintahkan kita terus harus ke Irian ke Papua. Mereka itu adalah rakyat kita juga. Dan saya juga perintahkan jangan ada satu butir peluru pun yang ditembakkan kepada mereka. Wah, pusing ini. TNI, dan Pas Pampres, SD, segala macam aman. Ya apa? Terus aturan lah ya apa Pak? Gimana supaya manahnya itu diplesetkan lah kalau ditembakkan. Sampai saya ngomong gitu. Gimana caranya? At all cost, at all risk. Perintah sudah harus tetap benar. Benar berangkat pakai Hercules dari Papua, dari Makassar itu kira-kira 3 jaman mungkin buat 3 jaman. Jadi di dalam pesawat itu semua ya kejam. Jika harus keluar dia ini bolak-balik ke toilet aja. Ngoyo terus bolak-balik dia ini. Stres. Kalau saya ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Soalnya presiden makannya enak-enak, kalau kosong, ya wis itu. Terus yang tak akal. Ya kan? Wah dari sini ke April, kan itu bener. Salah paham aja itu harus doa puasa. Dan puasa pun juga enak, isinya bagus. Nah, begitu mendarat, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mendarat ceprot. Diatur supaya harus mendarat. Jangan sampai melebihi jam sekian. Kalau sudah lewat asar itu berisiko karena apa? Karena bandaranya belum ada lampunya yang memadai. Coba bayangkan coba Republik Indonesia yang kaya raya itu katanya. Sehingga kalau di bandara tertentu termasuk di Papua itu kalau sudah lewat jam 5 kita harus sewa objek 10 kanan kiri. Motornya itu dinyalakan supaya lampunya kelihatan untuk runway mendarat itu loh. Coba sampai kayak gitu lampunya ada Pak. Ya, karena kita tetap siang terus, akhirnya kita mendarat agak sore, sampai di sana mendarat, wah ini panah melesat itu, panah melesat, nempel di kira-kira, mendarat turun, bener disambut tali-tali yang bulan-bulan, ya, nggak tahu apa yang terjadi. Itu tarian adat budaya dari para orang-orang Papua yang mendukung Gus Dur semuanya. Jadi mana ya memang tradisinya atau mana-mana tapi ya
Ya cuma jadi begini-begini aja, gitu. Ya orang itu aksesoris saja itu, bukan panah beracun yang untuk perang, untuk membunuh. Jadi rupanya banyak yang memang salah paham kadang-kadang keamanan kita ini dengan mereka, karena pendekatannya pendekatan keamanan. Ya wajar, keamanan memang begitu, menjaga risiko sekecil-kecilnya dengan memberangkatkan dari perasaan suudonnya dulu. Nah kalau Gus Dur dibalik, karena sisi kemanusiaan yang dikedepankan adalah husnudonnya. Tidak pokok mereka rakyat kita. Sampailah kemudian ketemu di gubernuran, nginep kami di situ. Di perjalanan ke kanan kiri itu rakyat menyambut. Sekali juga heli sampai di situ, maka seluruh tokoh adat, agama, budaya, semua tokoh termasuk yang dianggap OPM dari Papua dikumpulkan semua. Semua suruh ngomong bebas. Gak apa-apa, termasuk SBY waktu itu yang sangat berpengaruh. Nah di akhir setelah itu gak lama, apa yang terjadi? TSI menjadi sahabat sejatinya Gus Dur dan gak pikir sama sekali itu merdeka. Bahkan sampai ketika sakit pun dia kirim surat minta bantuan keuangan, bantuan ke rumah sakit. Sekretaris Presiden waktu itu Pak Abdul Manan sampai bingung dari mana duitnya. Nah di situ baru tahu kalau mereka itu ada banpres. Gus Dur itu telat tahu bahwa ada banpres ratusan miliar, tapi nggak pikirin. Dan itu diminta oleh Bu Mega waktu itu, kasih 100 miliar, nggak ada orang tahu. Akhirnya nyumbang untuk TIS berapa, dikasih 75 juta, kasih ke mana ke sekarang. Dikasih, setelah itu tidak lama kemudian udah kena, nggak taunya kita dengar kabar kalau TIS tewas dibunuh. Celakanya yang membunuh itu kemudian nelpon ke saya. Jadi saya tahu saya membunuh TIS. Tapi tidak saya ungkapkan di sini. Kepada istri saya pun tidak ungkap. Sudah janji saya rahasia. Nanti saya bawa sampai mati. Tapi konku alat sekarang. Orang itu hidupnya juga ya harus harus. Saya tahu operasi. Nah, itu belum lagi kalau kemudian kunjungan-kunjungan karena sisi kemanusiaan yang beliau sentuh betul itulah dengan segala ketulusannya, dengan melalui job-jobnya, maka dalam kunjungan-kunjungan kenegaraan itu tidak sulit bagi Gus Dur untuk ketemu kepala negara. Bahkan dia kedatangannya dirindukan untuk ketemu. Ketika pertama kunjungan tugas saya sebagai kepala protokol dan dampingi beliau menemui Presiden Clinton di White House di Gedung Bundar waktu itu, di Gedung Oval, Gedung Bundar Kejaksaan, Oval itu dari semula cuma dikasih jadwal cuma 30 menit, molor lebih dari 1 jam. Apa yang terjadi? Karena Gus Dur pintar mengambil hati. Dia mengambil hati bahasa Inggrisnya apa? Feeling the heart. Pokoknya jumpa hati nih, bisa nyenengin setan dari mana? Itu udah mau ngoreksi saya. Ngambil hati Pak Clinton yang semula tegang, jadi dikasih omongan santai-santai sampai suatu saat Pak Clinton, mohon maaf, apakah ini kita cuma berdua saja? Oh iya, Mr. Presiden, begini. Ya ini saya mau ngomong antar laki-laki saja, bersama laki-laki lah, mengawal agak jauh saja. Ya? Oh iya, just the two of us, just between us, berdua. Mau tanya apa Pak Presiden? Kita mau tanya dulu sama Monica Lewinsky itu di mana kejadiannya? Oh iya bisa jadi saya sama Monica Lewinsky itu di mana kejadiannya? Makanya untuk Monica itu judul kita Monica si Clinton waktu itu lagi rame skandal Monica Lewinsky loh. Tanya apa tusuk tahu ini rahasianya di sini, tusuk dan sampai di situ. Mana sama Monica dulu di mana? Wah, langsung itu nyata. Wah, di mana? Nah, kamu nggak usah nyerah nih. Saya tahu itu. Kamu tempatnya itu pasti kejadiannya di situ. Wah, kaget wali bener ini. Katanya Clinton ya, bener lagi begini. Oh, ada itu. Saya pernah di sana. At the corner. How do you know, Mr. Presiden? Jawabannya, gimana kamu bisa tahu? I can smell it.
Kata gitu, saya bisa menciumnya sampai sekarang itu. Saya coba. Jadi begitu sampai ngakak lebih dari 1 jam dan ketika keluar Gus Dur nggak boleh dituntut security pas panas ajudan yang nonton Clinton sendiri. Ditonton sendiri Clinton sampai ke depan mobil bikin press conference, standing apa namanya stand up apa namanya statement dulu ya doorstop dan langsung masuk ke mobil diiringi Clinton. Nah itulah ketika pun Gus Dur ditumbangkan oleh kekuasaan yang aruf waktu itu sampai akhirnya beliau berobat dan temenin di Baltimore ya John Hopkins ketika di hotel juga katanya Gus ini terus Amerika nggak ke White House lagi terus sana waktu itu George Bush yang berkuasa dia ngomong Gayus tenang aja kita ini negara besar Amerika yang butuh kita bener gak lama itu iringan mobil rahasia langsung dia diajak sama melalui Paul Wolfowitz diajak ke White House itu coba itu kelas Gus Dur. Fidel Castro ada KTT non-blok di Havana tahun 2000-an ya nginepnya kami di Grand Media Havana. Satu ciri khas Castro ini negara itu kira-kira gengsinya itu dapat atau enggak kalau kita itu diterima oleh kepala negara tuan rumah. Nah yang namanya Castro bagaimana kepastian untuk berangkat enggak ada kepastian katanya nanti suka-suka dia. Castro atau suatu saat kalau suka dia akan datang dan akan diatur waktunya dan diem aja. Ya sudah dia diem maka sholawat tiap kali terus sampai suatu saat ketika malam Gus Dur lagi asik dengerin kelenengan di kaset, masih kaset ya, kaset kelenengan, kaset apa wayang kulit Manang Suntuk. Kemudian ya sudah saya lihat bisa istirahat, nggak pakai celana pendek, kaos singlet, oblong itu kan, tiduran, sofa, sambil siul-siul, happy sudah. Saatnya saya relax, mau mendengarkan musik Guantanamera, Latino, Amerika, Kuba, The Havana. Turun sampai di bawah. Pengawal komandan grup A Pak Oti Ruhyat dapat kabar dan lapor ada apa? Ini ada orang berewokan maksa mau masuk ke ruangannya Gus Dur. Hah? Berewokan terus ya udah berewokan pakai pakaian hansip. Wah itu Castro. Langsung kita naik ke atas nyamperin. Wah ini si Castro. Wah ini Castro masukin. Masuk ke dalam dan cerita sama Gus Dur di dalam. Saya langsung bangunin Pak Wi Sihab Menteri Luar Negeri yang tidur di kamar sebelahnya. Pak Wi, beb, saya tanya beb ke beliau. Seneng kalau dia beb kan. Biasanya kalau udah gitu dolarnya keluar. Beb, Castro, ada itu di sana. Yang bener ente, bener. Wah Wi Sihab langsung menegasi jam segala macam. Gus Dur di dalam masih tetap kaos itu, kaos blok itu. Celana yang padanya sandalnya pun juga mencoba dicari ke Castro mana. Saya dampingi di sebelahnya, ngomong lah di situ ditanya. Ya cerita malam ngidul, ketawa ke TV. Nah Castro juga butuh hiburan karena gak ada yang berani kan sama dia. Yang berani cuma kita aja. Kan ini jokes, Indonesian jokes, ya. The first president ini terpilih. Indonesia ini presidennya gila. Presiden pertama itu gila apa? Gila wanita. Harta atau gila tahta ya? Wanita. Perempuan. Wanita ya? Ya. Tapi kalau ngomong wanita agak gitu ya. Presiden pertama gila wanita. Presiden ini cukup ya, sudah diviralkan. Presiden itu sudah ada apa-apa ya. Selma ya, tangkap ada apa-apa. Presiden kedua Lahar. Nah, terus presiden ketiga bilang teknologi, ya kan? Nah, terus presiden keempat saya bayar ini, ya. Apa kalau presiden keempat? Kalau presiden keempat yang memilih itu semuanya orang gila. Demikianlah sekelas itu. Banyak yang kamu diungkap, nanti tunggulah buku saya entah kapan terbitnya. Terima kasih atas kesediaan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wahyu. Jadi
nunggu bukunya. Ini kayaknya lagi nyari sponsor. Nanti Pak Ika akan mengenai semoga. Monggo untuk pembicaraan keempat. Monggo Profesor Muhammad Azikam. Mungkin dijawab tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Terutama para ulama yang hadir acara haul wabil khusus dalam acara seminar diskusi manusia yang saya hormati dan saya muliakan Gusti Bimbo, yang saya hormati Gus Dian. Kalau saya manggilnya ya, saya baru tahu namanya ada moderator uploadan ya, dan para hadirin hadirat Gus Durian yang berbahagia. Saya kira saya ini hanya menyimpulkan saja semua yang sudah dikemukakan tadi, karena kalau dari segi cerita-cerita tidak ada yang bisa bandingi Mas Wahyu. Kalau hadis itu hadisnya ini sudah pasti sahih, mungkin malah muttafaq alaih. Beliau memang sangat dekat. Saya sendiri mungkin di antara orang-orang yang dekat dan merasa dekat itu mungkin saya paling bawah lah. Untuk jadi sedangnya Gus Dur aja saya kayaknya belum makomnya, mungkin keset saja. Jadi kalau diminta memberikan kenangan yang hebat-hebat saya mungkin nggak bisa. Saya pernah menulis buku ya namanya Gus Durku, Gus Dur saya, Gus Dur kita semua. Di situ saya mencoba untuk ya melihat Gus Dur dari sisi saya sendiri, kenal saya sendiri, guyon-guyon yang saya pernah dengar dari beliau dan dari orang-orang yang seperti Mas Wahyu ini. Mas Wahyu ini mungkin kalau cara Mas Dian itu termasuk as-sabiquna awwalun, yang terdahulu yang dekat Gus Dur, karena Gus Dur ini kan muncul dan besar melalui majalahnya Mas Wahyu, majalah Tempo. Bahkan secara personal saya mengenal Gus Dur itu juga melalui majalah Tempo pada saat saya masih S1 di Universitas Gadjah Mada. Jadi saya belum ketemu Gus Dur pada tahun 70-an, tapi secara intelektual saya mengenal beliau termasuk tahun 70-an awal ketika beliau masih sedang berjuang mendirikan, mengembangkan lembaga swadaya masyarakat dan sebagai seorang cendekiawan muda. Sebagai mahasiswa yang masih baru, tentu orang seperti saya yang dari kampung selalu akan mencari identitas. Dan dalam mencari identitas pasti akan mencari figur, role model. Nah, alhamdulillah yang saya lihat karena di tempat kakak saya langganannya adalah majalah Tempo dan koran Berita. Saya selalu membaca kolom-kolom dari Al-Maqurlah. Dua orang yang selalu saya baca, yaitu Al-Maqurlah Gus Dur dan Al-Maqurlah Pak Mahfud Sulaiman. Itu yang paling rutin, dan karena itu muncullah
semacam kekaguman saya, bukan kekaguman yang terkait dengan apa namanya selebritas dari keduanya tahun-tahun itu, tapi yang pertama-tama saya waktu itu sangat kagum karena kok ada ya orang lulusan atau peton pesantren yang mampu memberikan satu pandangan yang nasional dan bahkan internasional. Kalau apa namanya stereotipe dari orang-orang dari pesantren pada tahun 70-an itu kan masih sebenarnya kekuasaan juga tidak punya, ya, media apalagi, ya, kemudian juga network juga masih sangat kecil. Tetapi Gus Dur bisa pada saat itu selalu tagline-nya Gus Dur itu adalah apa namanya pengasuh pondok pesantren Ciganjur Jakarta yang sebetulnya tidak ada, tapi ada juga dalam bayangan bahwa akan terjadi. Sekarang memang sudah ada. Waktu tahun 70-an itu masih kira-kira. Itu menjadi institusi yang luar biasa dan membuat orang yang seperti beliau menjadi salah satu yang bisa diteladani oleh orang kampung seperti saya yang orang ya komunitasnya pesantren, sehingga bisa menciptakan satu image bahwa orang-orang dari pesantren pun bisa mendunia, bisa menggelombang dan terutama juga dikenal oleh masyarakat Indonesia yang sangat plural. Nah, dari situlah saya kemudian mencoba untuk mencari kuncinya apa ya Gus Dur ini bisa begini. Tentu kalau secara metafisik ya bisa dijelaskan. Oh, Gus Dur itu kan merah biru, ya, sudah jelas mendapat semacam apa namanya wahyu dari sononya karena keturunan dari Hasim dan lain-lain. Itu sudah jelas. Tetapi banyak orang yang juga begitu, tapi nggak seperti Gus Dur juga. Nah, oleh karenanya saya mencoba melihat dari sisi yang paling saya bisa paham, yaitu secara rasional. Dan saya ketemukan bahwa salah satu yang membuat Gus Dur bisa seperti itu karena beliau di dalam pemikiran dan di dalam gerak mendasarkan diri pada satu sisi, satu dimensi yang bisa di-share oleh semua orang, yaitu sisi humanity atau kemanusiaan. Oleh sebab itu, tulisan-tulisan awal Gus Dur sampai beliau yang terakhir tidak akan pernah lepas dari visi dan paradigma mengenai kemanusiaan dengan segala macam risikonya. Jadi jangan dikira kalau kita bicara tentang basis kemanusiaan itu kemudian akan bagus-bagus saja, belum tentu. Banyak sekali kontroversi dan bahkan salah paham dan paham yang salah gara-gara itu memang menggunakan secara konsisten dan secara konsekuen bagaimana nilai kemanusiaan itu bisa dipakai di dalam memberikan pencerahan kepada bangsanya, kepada umatnya, dan kepada masyarakat di dunia. Dan disitulah saya menemukan bahwa betul-betul nilai kemanusiaan itu menjadi jangkar. Kenapa setelah beliau tidak ada pun apa saja yang pernah menjadi pemikiran, gagasan, perilaku dan bahkan humornya Gus Dur pun akan selalu diingat. Karena apa? Karena inklusivitas dari apa yang pernah digagas, pengalaman Gus Dur dan lain sebagainya seperti tadi salah satunya sudah diberikan oleh apa namanya Gus Dipo, oleh Gus Nafi, Gus Dian, dan terutama oleh Mas Wahid. Nah, dari sisi saya sendiri, kemanusiaan itulah yang kemudian menjadi sebetulnya kita rindukan saat ini. Ketika sisi kemanusiaan itu justru menjadi sangat miskin dan tergerus, dan juga kemudian malah bisa
dianggap sedang mengalami kehancuran di Indonesia. Dan kemanusiaan yang seperti itu ditunjukkan secara sangat transparan tanpa malu-malu, dan bahkan semoga saya salah dengan kebanggaan yang luar biasa. Sisi anti kepada humanisme, anti kepada nilai kemanusiaan pada saat ini justru dipertontonkan dengan luar biasa. Sisi kemanusiaan yang paling penting adalah sisi penyadaran atau kesadaran terhadap posisi manusia berhadapan dengan Sang Pencipta. Nah, pada hari-hari ini kita melihat bahwa kesadaran seperti itu terbalik-balik, justru bahwa seolah-olah Tuhanlah yang harus mengikuti, dan kalau perlu dipaksa, kalau perlu diancam oleh manusia dengan satu kamuflase, dengan selubung macam-macam. Ya, ada kesalehan, ada doa, ada kedekatan dan lain. Tapi pada akhirnya semuanya manipulatif. Karena apa? Karena pada intinya yang ada adalah kesombongan, ketakaburan manusia, sehingga dia hilang kemanusiaannya, sampai pun pada Sang Pencipta pun dia menggunakan istilahnya orang Jawa itu sopan santun, manfaat, dugo baik. Itu sudah, menurut saya sudah luar biasa kehancuran kemampuan manusia Indonesia untuk menyadari kemanusiaan. Nah, itu kalau sudah pada titik yang seperti itu saja sudah susah, maka bayangkan saja kalau susah kepada sesama manusia, tentu akan lebih parah lagi. Jangankan kepada orang non yang tidak bersama dengan dia, bahkan sesama kelompoknya pun yang muncul adalah anti kepada kemanusiaan itu sendiri. Nah, itulah sebabnya maka kita ini mengalami semacam musim yang namanya musim kebencian, musim curiga-mencurigai, musim hoax dan lain sebagainya. Karena intinya adalah hilangnya nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi pusat. Dan itulah sebabnya kenapa ada yang disebutnya musim rindu Gus Dur. Jadi kenapa orang rindu sama Gus Dur sekarang? Karena orang sebetulnya juga berharap ada ketokohan pada semua level masyarakat, bukan hanya di Jakarta, termasuk juga yang kembali lagi menggunakan dasar kemanusiaan itu sebagai semacam landasan bagi semua kegiatan, terutama di dalam berbangsa dan bernegara. Contoh-contoh yang tadi dikemukakan oleh para pembicara, semuanya menunjukkan bagaimana kemanusiaan kalau diterapkan, apakah pada tataran metafisik, apakah pada tataran yang sangat pragmatik seperti urusan protokol, apakah di dalam urusan yang bersifat strategik, itu semua insya Allah akan membawa kepada yang disebut sebagai rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau betul-betul konkret di dalam membahas masalah kemanusiaan yang diberikan kepada Gus Dur, oleh Gus Dur kepada kita semua, ya mau tidak mau kita harus melakukan introspeksi. Apakah kita semua, termasuk yang Gus Durian itu, konsisten dan konsekuen atau tidak di dalam meneruskan pemikiran dan kegiatan Gus Dur yang berlandaskan pada kemanusiaan, dengan tadi yang saya sebut, dengan segala macam risikonya. Karena membela kemanusiaan itu risikonya sangat besar. Ya, misalnya ketika Gus Dur misalnya memperjuangkan agar supaya kelompok minoritas Tionghoa
bisa menikmati hak-hak dasarnya sebagai warga negara, termasuk di dalam merayakan tradisi kultural. Itu bukan tanpa risiko. Bahkan sampai di pengadilan pun dilakukan almarhum. Dan bahkan sampai sekarang pun jangan dikira setelah Imlek dan lain-lain dirayakan kemudian semuanya sudah beres. Akan selalu terjadi upaya-upaya untuk mendingan atau menolak atau bahkan mengingkari hak-hak yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita taken for granted ketika hak-hak itu sudah secara transparan, secara empiris sudah ada, itu lalu semuanya udah beres. Tetap saja kita mesti terus memperjuangkan karena akan selalu ada upaya-upaya seperti itu. Solo misalnya saja, memang setelah menghadiahi Gus Dur atau memberikan anugerah oleh Sunan Kalijogo sebagai Kanjeng Pangeran. Alhamdulillah saya ini karena ikut Gus Dur juga mendapat berkahnya itu juga. Ya, bersama-sama Gus Dur saya juga dapat kekancingan walaupun tentu tidak sampai pada level itu karena saya nanti biar dijelaskan oleh Gus Dipo, saya ini dapat kekancingan ini levelnya KRHD Hadi Mulyo ASIK. Itu karena saya juga mencoba mengikuti bagaimana Gus Dur di dalam langkah-langkahnya kemanusiaan. Dan oleh karenanya kita berharap pada hari ini ketika kita menikmati kenangan-kenangan manis dan umur-umur dari Gus Dur, jangan sampai itu melupakan kita bahwa ada message, ada pesan, dan ada amanah yang juga seharusnya kita lakukan. Bangsa kita ini sedang mengikuti tren-tren dunia yang sedang dipenuhi oleh hatred, oleh kebencian, oleh perpecahan yang melanda bukan hanya negara berkembang tapi bahkan negara-negara yang sudah dikenal adikuasa. Jadi penyakit atau virus kebencian itu sudah demikian besar. Dan semua orang, semua pemimpin dunia bergerak mencoba untuk mengatasi hal ini, termasuk yang dilakukan oleh Sri Paus Fransiskus dan Syekh Al-Azhar dari Mesir beberapa waktu yang lalu untuk mendeklarasikan solidaritas kemanusiaan. Itu karena adanya krisis kemanusiaan sebenarnya. Nah, Solo yang mempunyai posisi sejarah yang sangat penting di dalam negara bangsa kita dan sekarang mempunyai hubungannya erat dengan almarhum Gus Dur, ya, diikat oleh kekancingan dan itu juga harus menjadi salah satu wilayah yang mempelopori memperjuangkan nilai kemanusiaan di dalam situasi yang krisis seperti ini. Jangan sampai malah sebaliknya Solo menjadi bagian dari permasalahan yang kita sudah lihat beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya posisi yang tidak bisa berubah. Kota-kota yang dianggap sebagai pusat-pusat kebudayaan Jawa, justru kalau menurut survei-survei mengenai intoleransi juga tidak imun dari penetrasi intoleransi yang sedang berkembang. Jadi sambil kita mengenang Gus Dur almarhumah, saya kira kita juga harus mempunyai resolusi apa yang akan kita kerjakan, terutama di konteks di mana kita berada. Karena kita berada di Solo dan ada Gus Dipo, maka resolusi kita juga harus relevan dengan apa yang terjadi di Solo dan sekitarnya ini, yaitu di dalam hal membangkitkan kembali
komitmen kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Al-Maqdur sudah memberikan berbagai macam tauladan, baik secara sistematik maupun secara pribadi. Ya, atau kalau yang diistilahkan itu semacam acid knowledge, pengetahuan yang tersamar, ya, yang hanya bisa ditangkap oleh orang-orang tertentu, tapi semuanya itu menunjukkan satu bahwa kemanusiaan yang dibawa dan dikembangkan dan diperjuangkan oleh Al-Maqdur itu memang akan terus relevan. Dan kalau kita kaitkan dengan dasar negara Pancasila, maka kemanusiaan itu termasuk yang merupakan inti dari demokrasi, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hari ini kita merayakan atau memperingati Al-Maqdur. Hari ini kita juga sedang dalam nuansa Imlek, dan saya tadi malam kabari saya bisa ikut hadir. Nah, salah satu perayaan Imlek di tengah-tengahnya ada haul. Ini juga menunjukkan sebenarnya kalau bisa ditulis nanti oleh para pakar dari Solo ini sebagai salah satu simbolik bagaimana kemanusiaan Gus Dur diterjemahkan di dalam relasi hubungan lintas komunitas, lintas umat agama. Yang ini kalau bisa kita akan menjadi semacam referensi bagi kesinambungan perjuangan Al-Maqdur. Saya kira saya hanya bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan itu, dan saya mohon maaf kalau kesalahan-kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.